Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dimanapun Anda berada, sedang di rumah atau dalam perjalanan menuju kantor tempat bekerja. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukuende HKBP nomor 485 ayat 1. Dongani au Tuhan, sundangi roh haki, pangiringi matam, patongonlah kaki, sanduk sudi guguku, paduhut pikiraku, hubuan pilih aku, mangula-ulaonmu, ai ihina lo mohon mi urupi rohaki. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 9 Juni 2020 dari kitab Kolose pasal 1 ayat 16 mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Kristen di Kolose sedang diguncang oleh pengajaran-pengajaran sesat, yaitu aliran Gnostik yang sedang berkembang pada saat itu. Aliran Gnostik ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus hanyalah ciptaan. Yesus hanyalah tokoh terakhir dalam rentetan panjang daripada perantara-perantara yang menghubungkan manusia dengan Allah. Bahwa Yesus bukanlah Allah dan bukanlah manusia. Karena menurut Gnostik, hal yang rohani tidak bisa bergabung menyatu dengan yang materi, yaitu benda-benda yang fana, yang berdosa. Untuk membentengi ajaran sesat inilah Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat Kolose guna memberi penjelasan dan menjadi pegangan yang kuat bagi anggota jemaat di Kolose tersebut. Paulus menerangkan beberapa hal tentang Yesus. Pertama, Yesus bukanlah ciptaan. Yesus adalah pencipta yang telah ada bersama-sama dengan Allah sejak pada mulanya. Sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus sudah ada. Dia adalah Allah. Dia yang adalah Allah menciptakan segala sesuatu pada mulanya. Karena Yesus adalah firman Allah, maka Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1,
sampai ayat 3. Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 25. Ibrani 1 ayat 2. Kemudian Yesus adalah gambar Allah. Allah tidak dapat dilihat manusia, karena Allah adalah roh. Namun Allah mau memberi dirinya dilihat, maka dia hadir dalam diri manusia, yaitu Yesus. Yohanes 1 ayat 14, Filipi 2 ayat 7 sampai ayat 8. Allah menjadi Immanuel, ada di tengah-tengah manusia. Allah melakukan itu supaya manusia dapat menghampiri Allah yang datang sebagai manusia. Supaya kita dapat memandang Allah di dalam Yesus, seperti kita melihat diri kita di depan cermin. Adam pertama sebagai ciptaan sudah gagal melakukan perintah Allah, yaitu sebagai gambar Allah. Karena itu sebagai Adam yang kedua, Yesus datang memperbaiki gambar Allah yang sudah pudar tersebut. Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus 100% tidak berdosa, karena dia tidak diperanakan oleh manusia yang berdosa, melainkan oleh Roh Kudus. Markus 1 ayat 35, Ibrani 4 ayat 15. Karena Yesus adalah gambar Allah, maka dia sepenuhnya adalah Allah. Seluruh kepenuhan Allah ada dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah tulen dan manusia tulen. Segala sesuatu yang pada Allah ada dalam Yesus Kristus. Allah ada di dalam Yesus Kristus. Kristus adalah pendamai. Dialah yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Karena dosa, hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak. Manusia berada di sisi jurang yang amat dalam dan tak terseberangi. Manusia menjadi mati karena terpisah dari Allah akibat dosa tersebut. Namun Allah tidak mengkehendaki kematian manusia. Lalu Allah bertindak untuk menyelamatkannya. Allah mengambil inisiatif mengutus Yesus. Yesuslah pengantara sebagai juru damai antara manusia dengan Allah. Bagaimana caranya? Dua sisi jurang yang terpisah dihubungkan kembali melalui Yesus Kristus. Yesuslah menjembatani manusia kepada Allah, karena dia dapat mencapai kedua sisi tersebut melalui jalan salib. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Bapa kami puji Engkau karena Engkau memberi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi kehidupan kami dan menebus dosa kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat menaati firman-Mu. Kami mohon, berkatilah para pemberita Injil-Mu di seluruh dunia yang mengabarkan keampunan dosa yang dari Tuhan Yesus Kristus. Tempatilah semua tempat pengajaran Injil-Mu di mana saja, supaya kerajaan-Mu semakin luas.
Kuatkanlah kami supaya kami bersukacita, bekerja melakukan firman-Mu. Berilah kami kesehatan, berilah kami kesejahteraan dari pengasihan-Mu. Dengarlah segala permohonan kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 485 ayat 1. Bersamamu Bapa, sinari hatiku, lihat ku berjalan, pimpinlah langkahku, semua kekuatanku dan juga pikiranku ku berikan kepadamu, melayani Tuhanku. Terimalah persembahanku, kuatkan hatiku. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.